Baik, selamat sahabat untuk kita semua. Lambaikan tangannya. Luar biasa. Ini di sini kita masih menunggu, sembari menunggu masih ada banyak partisipan yang pasti akan datang untuk acara PA kita kali ini, karena acara PA kita kali ini tidak kalah luar biasanya seperti acara PA sebelum-sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan beberapa lagu terlebih dahulu yang kita tahu adalah song service. Baik, sembari menunggu jemaat-jemaat masuk ke dalam Zoom ya. Mungkin mereka sedang OTW. Oke. Lagu Sion nomor 100, marilah bersukacita. Jika suara saya tidak terdengar jelas, bisa turunkan jempol Anda ke bawah ya. Jadi saya bisa melihat dengan jelas. Marilah bersukacita, jangan bersungut-sungut, karena Allah Bapa kita diamkan angin ribut. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Tangannya lindungi kita di saat pencobaan. Janganlah berputus asa, ingatlah janji Tuhan. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Kita rasa amat susah bila tidak setia melakukan kerja kita yang ditugaskan Bapa. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Selalu senang umat Tuhan, jalannya terus bersinar. Kita tolak kejahatan, sambut kasih yang benar. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Baik, sekarang sudah ada 14 partisipan mengikuti acara PA kita. Sebelum kita memulai dengan membuka lagu buka, mari kita mengundang Roh Kudus ke dalam hati kita masing-masing, agar Tuhan dapat menerima acara worship PA kita pada sahabat ini. Mari kita mengundang Roh Kudus ke dalam hati kita masing-masing. Baik, sekarang untuk lagu buka, mari kita membuka lagu Sion kita, lagu Sion nomor 505, kita maju bersama. Setelah lagu buka, nanti akan ada moto dan tujuan PA, akan lalu perjanjian PA, dan ayat inti dan doa. Kita buka lagu Sion kita maju bersama lagu Sion nomor 505. Sama-sama. Kita maju bersama, semua orang muda. Kita kerja bersama, semua orang muda. Tugasmu lakukan, carilah kemenangan, bagikan iman. Marilah maju bersama, semua
Moto PA, kasih Kristus yang mengajak kami, tujuan PA, pengabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman. Perjanjian PA, mari kita mengangkat tangan kalian, kita setinggi bahu. Perjanjian. Perjanjian. Karena kasih kepada Tuhan Yesus, Karena kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, saya berjanji untuk turut aktif saya berjanji untuk turut aktif dalam pekerjaan perkumpulan dalam pekerjaan perkumpulan Pemuda Advent, melakukan apa yang dapat saya lakukan untuk membantu orang lain, serta menyelesaikan pekerjaan Injil ke seluruh dunia. Tangan kanan diturunkan. Ayat inti pada sahabat kita hari ini, orang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Hingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami. Kami ingin memulai acara PA, ya Tuhan. Berkati pembicara kami agar bisa menyampaikan renungan kita, ya Tuhan. Yesus berdoa, amin. Selamat sahabat bagi kita semua. Pada sahabat hari ini, saya mau akan menjadi MC di acara PA. Sebenarnya saya rada gugup kalau membawakan sesuatu acara di depan banyak orang. Tetapi saya tidak sendiri untuk membawakan acara. Saya ditemani oleh teman saya yaitu Iren. Dilihat di sini ada 22 partisipan yang mengikuti PA. Selamat sahabat kepada Kak Priscila Sulaiman yang mengikuti PA. Ada juga Kak Vanessa Sagala. Dan ada yang paling rame di sini, keluarga Silitonga. Selamat sahabat. Wah, ada Opung di sana. Selamat sahabat Opung. Iren, siapa lagi yang mengikuti PA pada sahabat hari ini? Kalau aku lihat sih ada Bang Jul ya. Selamat sahabat Bang Jul. Selamat sahabat Kak Elizabeth. Ada Dean juga loh. Selamat sahabat Dean. Sahabat Iren. Ada Kak Denti. Sahabat Kak Denti. Ada Pak Pendeta Franklin Huta Barat juga di sana. Selamat sahabat Pak Pendeta. Selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat. Oh ya Moses. Moses tahu nggak sih judul PA kita sahabat ini itu apa? Kalau judulnya tahu, Why Bad Things Happens to Good People. Kalau artinya? Wah, kalau itu nggak tahu ya. Kurang mengerti. Emang artinya apa, Iren? Kalau artinya sih tentang mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik. Kenapa itu ya? Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan sebelum masuk ke acara inti, kita akan mengikuti aktivitas awal yang akan dipandu oleh Kak Priscila. Oke. Pertama, izin share screen ya. Gimana ya? Mungkin kayaknya internet connection kita masih lola. Boleh mungkin Moses lagu pujian dulu, Ses? Supaya kita ganti internet connection dulu. Jesus, 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 there's something about that name.
something about that name. Yesus hanya menyebutnya saja menangkan badai, bukan yang terluka, membangkitkan orang mati. Atas nama saya telah orang-orang yang terlatih bahkan terangnya harapan letakkan di mata semakin putus asa. Atas Yesus kebencian hitam menjadi pengampunan dan pengampunan. Saya pernah mendengar dengan lemah menghembuskan Yesus di samping tempat jemaat yang sedang karena demamnya. Ia menyaksikan ketika tubuhnya tenang dan perlahan. Seorang pasien yang sekarat, tubuhnya dipenuhi rasa sakit yang pada detik-detik terakhirnya ia mencoba mengumpulkan seluruh tenaganya hanya untuk membisikkan satu nama yang termanis di bumi, Yesus, Yesus. Penguasa-penguasa telah mencoba untuk menghancurkan namanya. Filsafat-filsafat telah mencoba menghapusnya. Dan para penindas telah mencoba untuk meniadakan namanya dari muka bumi dengan darah orang-orang yang mempercayainya. Namun namanya tetap bertahan. Dan akan ada hari terakhir ketika setiap suara yang pernah menyebutkan, setiap suara dari keturunan Adam akan dibangkitkan dalam satu paduan suara yang kuat untuk menyatakan nama Yesus. Karena pada hari itu, setiap mulut akan berlutut dan setiap lidah akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang kekal. Bukan sebuah kebetulan semata-mata yang menyebabkan seorang malaikat berbicara kepada seorang wanita. Namanya, Yesus, Yesus, Yesus. Sekarang engkau tahu ada kuasa di dalam nama Yesus. Kings and kingdoms will all pass away, but there's something about that name. Oke, sekarang kita sudah bisa memulai ulang kembali Kahootnya. Yang tadi masih mau mendengarkan full videonya bisa check out di YouTube kita ya. Oke. Oke, udah kelihatan? Sorry ya, internetnya kacau. Bisa langsung join ya. Buka kahoot.it, terus masukin pin game-nya. Oke, kita mulai aja ya. Nggak ada yang masuk lagi. Oke, kita mulai ya. Aneh atau aneh tapi nyata. Oke. Pada kitab Ester, kata Allah tidak pernah disebut. Benar atau salah? Oke. Udah ada 29 orang, 30, 31, yakin semua nih kayaknya. Oke, 21 orang benar. Jadi tidak ada di kitab Ester tidak ada kata Allah. Tidak pernah disebut. Oke. Anggiaya, Ordinary People sama Matthew Wu, Del dan Ilman Ibrahim yang top 5. Oke, next. Kata terakhir di Alkitab adalah amin. Benar nggak ya? 21, udah 31, 32, 33, oke, 33 orang yang menjawab. Dan jawabannya adalah benar. Kata terakhir di Alkitab adalah amin. Bisa dicek di Wahyu 21, ayat terakhir. Oke, next. Oke, Anggiaya terlengserkan. Nomor 1 sekarang Cakuwok. Oke, Kavivi dan Farel sama Pridi. Oke. Kata Trinitas ada tercatat di Alkitab. Benar atau salah?
Udah 31, 33, 34. 34 orang yang menjawab salah. Kata Trinitas tidak pernah secara eksplisit disebutkan di Alkitab. Yang disebutkan cuma Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Oke. Next. Kita lihat, wow, Ilman Ibrahim sekarang top 1. Ada konten terbaru nih, ngecap. Mantap. Next. Kata kucing tidak pernah disebutkan dalam Alkitab. Benar atau salah? Kira-kira mungkin nggak sih kata kucing mungkin disebutkan? Oke. Jawabannya benar ya. Kata anjing itu diucapkan 41 kali dalam Alkitab. Tapi kalau kata kucing tidak pernah disebutkan. Maaf Kak Bella. Oke. Nomor 1 Ilman Ibrahim, dia top 1. Terus sekarang ada konten terbaru nih, Lukas. Ada sebuah kota di Alkitab yang bernama Adam. Oke. Benar atau salah nih? Oke. Jawabannya benar. Ada sebuah kota yang namanya Adam. Ada di kitab Yosua. Oke. Oke, sekarang Ilman Ibrahim yang punya highest answer streak dikalahkan oleh Ngecap. Oke. Mantap. Menurut Alkitab, Kain adalah satu-satunya orang yang membunuh 1/4 populasi dunia. Gimana, guys? Benar atau salah, guys? Menurut kalian ini fakta yang aneh tapi bisa nyata atau fakta yang aneh aja? Atau dia bukan fakta? Jawabannya benar. Karena populasi di dunia saat itu cuma 4 orang. Jadi, dia membunuh 1 dari 4. Next. Oke. Sekarang kita lihat, Cakuok. Ilman Ibrahim, dia juara bertahan ya. Tetap di top 5. Sekarang Yokbedut. Yokbedut dan WKWK Family masuk lagi nih. Pasal terpendek di Alkitab punya 3 ayat. Gimana? Benar atau salah? Kira-kira ini fakta atau cuman sesuatu yang kelihatan kayak fakta? Jawabannya adalah salah ya. Karena pasal terpendek di Alkitab itu punya 2 ayat. Mazmur 117. Oke, sekarang Cakuok menjadi juara bertahan. Wow, Yokbedut mengalahkan WKWK Family dan Kak Vivi. Yesus adalah satu-satunya anak dari Yusuf dan Maria. Gimana, guys? Gimana, Kak Filia? Oke. Jawabannya adalah salah. Yesus kurang lebih kira-kira mempunyai 4 saudara selain dia. Jadi masih ada anak Maria dan Yusuf lainnya selain Yesus ya. Next. Wow, Cakuok masih juara bertahan. Masih sama ya. Maher Shalal Hashbaz adalah nama terpanjang di Alkitab. Maher Shalal Hashbaz. Oke, benar. Itu salah satu nama yang terpanjang di Alkitab. Wow, Cakuok, mantap. Negara Spanyol tercatat di Alkitab. Benar atau salah? Apakah ini cuman fakta yang kelihatan aneh tapi nyata, atau dia cuman kelihatan aneh aja, nggak nyata? Jawabannya adalah benar. Paulus pernah menulis, dia mau menulis tentang kitab Spanyol, negara Spanyol di salah satu kitab yang dia tulis. Ilman Ibrahim sekarang mulai mengalahkan Cakuok. Sekarang Yokbedut memiliki highest answer streak. Mantap, Kayoke.
Rahel adalah seorang pengembala domba. Sebelum ketemu sama ini ya, ketemu sama siapa? Yakub. Oke, jawabannya benar ya. Jadi Rahel itu seorang pengembala domba. Next. Yokbedut sekarang mulai mengalahkan Cakuok. Ayo Cakuok. Aduh ngecap nih. Ayo mulai ngecap. Kak Vivi, hati-hati Kak Vivi. Lada atau merica pernah disebutkan di Alkitab. Kan garam ada nih. Kira-kira ada nggak sih? Kayak kan garam sama lada tuh kayak sepasang gitu lah. Mungkin nggak sih lada tuh disebutkan di Alkitab? Atau dia cuma aneh aja, tapi nggak nyetak. Jawabannya salah. Garam pernah disebutkan, tapi lada tidak pernah disebutkan, guys. Oke, next. Kita lihat. Wow, oke. Masih sama ya kayak tadi. Kitab yang ada di tengah-tengah Alkitab adalah Mazmur. Oke. Jawabannya adalah salah. Karena kemarin kayaknya kitab tengah-tengah Alkitab itu antara Mika dan Nahum. Next. Masih sama ya. Yokbedut mulai nih. Hati-hati Ilman Ibrahim. Afrika adalah salah satu benua di mana peristiwa Alkitab terjadi. Benar atau salah, guys? Jawabannya adalah benar. Jadi Asia, Afrika, ada 3 benua. Asia, Afrika, satu lagi lupa. Karena di Alkitab kan ada sida-sida Ethiopia. Ethiopia ada di Afrika, guys. Iman Ibrahim ya, tadi. Yesus hanya menangis sekali yang dicatat dalam Alkitab ya. Ini salah satu ayat yang paling terpendek kalau di bahasa Inggris. Benar. Jadi kalau sepanjang di Alkitab, kira-kira hanya sekali Yesus menangis. Di salah satu ayat terpendek kalau di bahasa Inggris, Jesus wept. Oke, Yokbedut, ayo mulai. Ilman Ibrahim berarti juara bertahan ya. Dalam Alkitab, pelangi muncul sebanyak 1 kali saja. Apakah benar? Apakah salah? Apakah ini fakta aneh yang nyata atau bukan fakta? Hanya hal aneh. Jawabannya adalah salah. Pelangi pernah muncul maksudnya pelangi tercatat di Alkitab nggak cuma sekali aja. Next. Wow, ada kontainer baru. Si cantik jelita, titisannya Kayoke. Next. 5 gadis yang bodoh dan bijaksana adalah kisah nyata. Benar atau salah? Kan perumpamaan. Kau kemarin maki-maki aku. Jawabannya salah ya, guys. 5 gadis bodoh dan bijaksana adalah perumpamaan, bukan kisah nyata. Oke. Kita lihat, wow, si cantik jelita mulai naik nih peringkatnya. Tapi Ilman Ibrahim masih juara bertahan. Raja Zimri hanya berkuasa selama 8 hari. Benar atau salah? Jadi Raja Zimri ini adalah salah satu raja yang pemerintahannya paling singkat ya guys di Israel. Oke, jawabannya adalah salah. Jadi Raja Zimri ini dia memerintah selama 7 hari, bukan 8. Oke, Ilman Ibrahim nih. Wah gila, jago juga nih. Jadi pengen tahu itu siapa. Ranjang terbesar di Alkitab dimiliki oleh Raja Og. Oke, jawabannya adalah benar ya. Jadi Raja Og ini rajanya dia terkenal gendut kalau di Alkitab ya. Obis bahkan.
Jadi ranjangnya tuh kalau nggak salah kayak 3 meteran gitu. Jadi bahkan lebih besar daripada king size sekarang. Oke, WKWK Family kembali ya, back in the game ya. Pertanyaan terakhir nih, kematian Maria, ibunya Yesus, itu tercatat di Alkitab. Benar atau salah? Oke. Jawabannya ya salah. Alkitab nggak pernah menulis secara eksplisit bahwa Ibu Maria itu meninggal ya. Oke, kita lihat ya, siapa yang juara 1. Kayaknya Cakuok. Oke, Cakuok juara 3. Yang kedua, Yokmekdut. Oke, yang pertama adalah Ilman Ibrahim. Kepo nih, Ilman Ibrahim siapa nih? Oh, ada juga runner-up si Cantik Jelita dan juga WKWK Family kayaknya tadi. Ilman Ibrahim nih siapa sih? Kepo. Oke, jadi congratulations buat Ilman Ibrahim dimanapun Anda berada, siapapun Anda. Terima kasih. Serius, siapa Ilman Ibrahim? Keluarga Silito nggak? Kayak salah satu keluarga Silito nggak? Siapa tuh yang melambai-lambaikan tangan di keluarga Silito nggak? Pokoknya congratulations Ilman Ibrahim, selamat. Game ini kita tadi melihat banyak fakta yang kayak pas menjawab kita ini pasti salah nih, nggak mungkin ini fakta. Ternyata benar gitu. Jadi kadang mungkin kita kaget karena itu namanya paradoks ya, sesuatu yang impossible to be true but it's true. Kayak kelihatannya impossible tapi true. Nah, sama seperti acara inti kita. Kenapa sih hal-hal buruk itu bisa terjadi sama orang-orang baik? Ya, mungkin kelihatannya awalnya masa sih impossible banget. Tapi it's true gitu. Itu terjadi. Dan pertanyaan kenapa itu nanti akan dijawab oleh acara inti yang akan dibawakan Pendeta Franklin Huta Barat. Sebelumnya, saya juga mau ngasih tahu kalau misalnya untuk repost challenge, kami mohon banget untuk tetap stay di PA ya. Jangan tiba-tiba kalau udah mau pengumuman baru muncul ya guys. Please. Karena kami lihat juga siapa yang benar-benar stay di PA. Kecuali memang network kalian parah. Jadi kalian keluar masuk. Tapi kalau misalnya emang sengaja keluar, terus nanti masuk lagi pas pengumuman, please jangan ya guys. Thank you. Saya kembalikan ke MC. Makasih Kakak Akila atas games-nya atau aktivitas awalnya. Saat ini kami mau memberitahukan tentang perkenalan pembicaranya yang dibawakan oleh Kak Vanessa Sagala. Hai, selamat sahabat. Pembicara kita ini adalah dosen saya waktu di UNAI. Hampir semua SKS keagamaan saya sama dia, kecuali terakhir sama Serbede. Nah, namanya adalah Franklin Huta Barat. Dia sekarang melayani sebagai chaplain dan dosen teologi di Asia Pacific International University di Thailand. Sudah memiliki seorang istri dan seorang anak. Istrinya bernama Diana Majilang, gimana bacanya Bang? Ya. Dan Majilang. Dan putrinya bernama Emma. Nah, kita akan mendengarkan topik yang sangat bagus yang sekarang ini banyak orang pertanyakan, kenapa sih banyak hal-hal buruk terjadi sama orang yang baik gitu. Kenapa sih padahal dia tuh baik banget, kenapa dia bisa ngalamin penderitaan seperti itu gitu. Sekarang kita akan dengerin topiknya yang dibawakan oleh Bang Ade. Silakan Bang. Baik, selamat sahabat kepada orang-orang muda dan anggota jemaat Gereja Advent di Ciracas. Saya sangat senang boleh hadir pada sahabat hari ini. Terima kasih Vanessa Eca atas undangannya. Dan saya sangat senang melihat di Zoom ini ada murid-murid saya di sini ya. Ada Eca, ada Pendeta Lianton. Pendeta Lianton hadir nggak? Halo, Sir. Mantap. Dan juga ada Vivi Sagala juga. Kemudian ada sahabat-sahabat saya, ini teman sekelas saya. Ada Tante Linda Dompas. Ada Tante Elizabeth Caroline juga. Jadi senang sekali boleh
boleh hadir di PA daripada jemaat Ciracas dan bertemu dengan semua anak-anak muda dan anggota jemaat di tempat ini. Baik, topik yang ingin saya bawakan tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya adalah pertanyaan dari banyak orang ya. Kenapa sih sepertinya saya setia kepada Tuhan, saya selalu menuruti Tuhan, kemudian menghindari dosa, menghindari kejahatan, tapi kenapa sih seperti hidup saya susah? Kenapa sih seperti hidup saya ini tidak merasakan kebahagiaan? Nah, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan secara singkat mengenai pelajaran itu, tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, pada petang hari Tuhan di hari Sabat yang kudus, sangat bersuka cita kami boleh berkumpul bersama dengan jemaat Ciracas untuk boleh membahas topik penting yang akan kami gali dari Alkitab. Biarlah Tuhan kami boleh mendapatkan pengertian, dan biarlah namamu dipermuliakan melalui ibadah pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Saya akan share screen dulu. Baik, pertanyaannya adalah, why do bad things happen to good people? Atau kenapa ada hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang yang baik? Nah, sebelum kita gali lebih dalam, tentu kita harus setuju ke dalam satu hal, bahwa di dalam dunia ini tidak semua hal bisa kita pahami. Ya, dan kenapa saya katakan seperti itu? Sebab kalau kita mengatakannya, di dalam Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, ini saya ingin garis bawahi, bahwa ada hal-hal yang tidak kita pahami, tetapi ada juga hal-hal yang kita pahami karena itu telah dinyatakan oleh Tuhan. Nah, makanya sore hari ini kita akan coba mencari jawabannya berdasarkan apa yang Tuhan sudah nyatakan. Dari mana kita bisa tahu? Kita lihat ke dalam Alkitab. Yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa ada hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang, termasuk kepada orang-orang baik. Yang pertama, untuk memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memanifestasikan kuasanya. Ya, apa maksudnya? Nah, ini saya ingin bacakan dalam Yohanes 9, 1-3, tadi sudah disampaikan di dalam ayat inti kita pada sore hari ini. Dikatakan di sini, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Jadi dia bertemu dengan orang yang sudah buta sejak lahir. Kemudian murid-muridnya bertanya, seperti kebanyakan kita memiliki pertanyaan. Murid-murid Yesus bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Tetapi ini jawab Yesus. Jawab Yesus adalah bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, apa maksudnya ini? Nah, tentu kalau kita melihat ada orang yang lahir tidak sempurna, misalnya buta, ataupun lumpuh, ataupun tidak bisa mendengar, ataupun tidak bisa beberapa hal yang lain, pertanyaan ini mungkin muncul. Tetapi ayat ini menyatakan bahwa keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan seperti itu justru memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memanifestasikan kuasanya. Bahwa Tuhan bisa bekerja bukan hanya kepada orang yang sempurna secara fisik, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak sempurna secara fisik. Nah, kita bisa lihat dalam beberapa kesaksian-kesaksian, ada orang-orang yang walaupun tidak sempurna secara fisik, tapi mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk Tuhan. Jadi, alasan pertama adalah supaya Tuhan dapat memanifestasikan kuasanya dalam diri manusia. Nah, alasan kedua, supaya manusia itu rendah hati. Nah, ini penting untuk kita pahami. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, ini merupakan perkataan daripada Rasul Paulus. Sebab saudara-saudaraku, anggota jemaat PA dan juga anggota jemaat di Ciracas, ada kadang-kala kesempatan di mana ketika kita sudah merasa nyaman, sudah merasa kuat, sudah merasa mampu, sudah merasa memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah,
bisa muncul kesombongan dalam diri kita. Ya. Nah, ini disampaikan sendiri oleh Rasul Paulus, ya, seorang rasul besar yang merupakan penulis terbesar dalam Perjanjian Baru. Dia katakan, aku diberi suatu duri dalam daging supaya aku jangan meninggikan diri, supaya tidak sombong. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan Paulus, memang ada banyak hal-hal yang kita rasa mungkin kok bisa terjadi kenapa diizinkan Tuhan Rasul Paulus mengalami hal tersebut, ya, penyakit yang dia derita, kemudian dipenjara, ya, dianiaya, kemudian dia dibenci oleh orang-orang Yahudi sendiri. Tetapi di sini Rasul Paulus katakan bahwa itu adalah salah satu cara supaya dia tidak sombong. Kalau dia tidak sombong, maka dia akan selalu menggantungkan imannya kepada Tuhan. Nah, alasan ketiga untuk menjawab pertanyaan tadi itu adalah untuk menunjukkan arti dari tubuh Kristus. Apa maksudnya? Terjadi masalah ataupun terjadi hal-hal yang buruk dapat membuat tubuh Kristus itu dinyatakan. Nah, yang saya ingin terangkan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 12-26 diterangkan konsepnya. Dikatakan memberitahu di sana bahwa kita semua berhubungan satu sama lain melalui Kristus, karena tubuh manusia terdiri dari bagian-bagian yang berbeda dan saling membutuhkan. Penderitaan juga memungkinkan orang percaya lainnya untuk mengungkapkan kasih Kristen kepada mereka yang membutuhkan. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa di dalam gereja orang-orang memiliki karunia-karunia rohani yang berbeda-beda dan memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi sama-sama penting. Nah, di dalam hal ini juga, jika ada anggota jemaat dalam tubuh Kristus yang terluka, yang kesulitan, yang mengalami kemalangan, maka itu adalah kesempatan bagi anggota gereja atau anggota jemaat, anggota dari tubuh Kristus untuk saling menolong satu sama lain. Jadi ini menunjukkan arti, ya, bahwa ketika ada orang susah, kita bantu untuk menolong mereka. Nah, kita lihat apa jawaban yang keempat. Yang keempat adalah untuk memurnikan iman. Apa maksudnya? Ketika ada masalah, apa hubungannya dengan memurnikan iman? Nah, kita coba lihat apa yang Alkitab terangkan dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 mengatakan, ayat ini sangat luar biasa di sini dikatakan. Bergembiralah akan hal itu. Kita lihat kata pertama adalah, kita diajak untuk bergembira. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi dikatakan kesulitan yang bisa dialami oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang setia kepada Tuhan, memiliki tujuan untuk memurnikan iman. Nah, saya ambil contoh di sini, kalau kita ingat, tentu kita semua familiar ya, dengan peristiwa ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diminta untuk tunduk ke dalam patung emas Nebukadnezar, tetapi mereka menolak. Bahkan sudah diancam untuk dibunuh, mereka tetap menolak. Kerajaan Nebukadnezar sudah memberikan kesempatan satu kali lagi bagi mereka. Bahkan dikatakan Allah mana yang dapat menyelamatkan engkau dari tungku perapian. Tetapi mereka katakan, Allah kami sanggup untuk menyelamatkan kami. Tetapi jikapun dia tidak menyelamatkan kami tidak akan menyembah patung dari Tuhanku. Jadi di sini mereka tetap berdiri teguh di dalam kesulitan tersebut, dan iman mereka dimurnikan. Dan kita tahu cerita selanjutnya ketika mereka dilempar ke dapur api yang sudah dikali 7 panasnya, bahkan perwira yang melemparkan mereka ke dapur api itu pun mati oleh karena panas dari tungku perapian. Tetapi yang lebih menariknya lagi, Raja Nebukadnezar langsung ketakutan, sebab dia lihat bukankah hanya 3 orang yang dilempar, kenapa kok sekarang yang terlihat ada 4? Ya? Dan dia katakan yang keempat itu seperti anak Allah. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika kesulitan dialami oleh orang benar itu,
memurnikan iman, dan itu bisa menjadi kesaksian akan siapa Tuhan kita. Sebab setelah itu Raja Nebukadnezar panggil mereka untuk keluar, dan tidak ditemukan bau asap sedikit pun, tidak ditemukan bekas kebakaran sedikit pun, yang terbakar hanyalah tali yang mengikat mereka. Dan di situ Raja Nebukadnezar memuji Tuhan dan memerintahkan kepada semua orang untuk tidak pernah mengatakan hal yang buruk apapun tentang Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ini juga terkait dengan peristiwa Daniel ya di lubang singa dan lain dan sebagainya. Nah, alasan berikutnya kenapa ada hal-hal buruk bisa terjadi kepada orang-orang baik, sebenarnya itu justru dapat merekatkan hubungan kita dengan Tuhan. Tentu contoh klasik yang bisa kita selalu angkat adalah mengenai Ayub. Tapi seringkali ketika kita membahas mengenai Ayub, kita hanya bahas 2 pasal pertama dan 1 pasal terakhir. Sedangkan itu ada 42 pasal di buku Ayub yang banyak hal-hal penting yang perlu kita pelajari di tengah-tengahnya. Jadi setan, kita tahu secara singkat saya katakan, setan katakan, itu ada Tuhan katakan kepada setan, lihat itu ada hamba-Ku Ayub yang setia. Tapi setan katakan, dia setia kalau karena hanya hartanya yang kau berikan kepada dia, ya udah engkau boleh ambil hartanya, tetapi Ayub tetap setia. Tapi setan katakan, karena dia masih sehat, oke, engkau boleh sentuh tubuhnya, tapi jangan engkau ambil nyawanya. Dan dia mengalami penyakit yang sangat mengerikan. Tapi dia tidak mau mengutuk Tuhan. Bahkan istrinya sendiri pun mengatakan, kutuklah Tuhanmu dan matilah, kata istrinya. Tetapi Ayub mengatakan, apakah kita hanya mau menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan, tetapi tidak mau menerima hal-hal yang buruk? Dan dia juga katakan, dengan telanjang aku lahir ke dunia ini, maka dengan telanjang juga aku akan mati. Dan tetapi cerita Ayub tidak berhenti di situ. Sebab kemudian datang teman-temannya. Nah, teman-temannya ini ketika datang kepada Ayub, mereka selalu bombardir Ayub untuk mengatakan bahwa Ayub mengalami penderitaan yang buruk ini oleh karena dosanya. Tetapi Ayub menyangkal sebab dia ingat-ingat, dia kaji ulang mengenai pengalaman hidupnya, dia tidak merasa melakukan sesuatu hal yang salah. Sampai akhirnya dia tanya kepada Tuhan, kenapa bisa seperti ini? Tetapi jawaban Tuhan adalah, dia katakan bahwa apakah engkau ada ketika aku menciptakan langit dan bumi? Di sini Allah menjelaskan bahwa pemikiran manusia itu jauh lebih kecil daripada pemikiran Tuhan, yang tidak bisa diperbandingkan. Dan pada akhirnya, di Ayub 42 ayat 5, inilah yang dikatakan oleh Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi di sini adalah berkat yang luar biasa yang dirasakan oleh Ayub. Tentu pada akhirnya hartanya dikembalikan berkali lipat, kemudian dia mendapatkan lagi anak-anak yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi yang tertinggi di sini yang bisa dia rasakan adalah hubungan dengan Tuhan itu menjadi nyata. Dia katakan, sebelumnya saya hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang saya dengan mataku sendiri memandang engkau. Banyak orang ketika dalam kesusahan, maka dia hidup dekat dengan Tuhan. Ketika orang mungkin tidak memiliki kesusahan dalam hidupnya, ketika tidak ada kebutuhan lagi yang bisa dia cari, dia akan merasa cukup. Dia akan merasa cukup dan dia tidak melihat adanya keperluan untuk mencari Tuhan. Nah, ini saya bisa kaitkan dalam kehidupan orang-orang di Thailand. Kehidupan orang-orang di Thailand, mayoritas orang Thailand walaupun bukan sangat kaya, tetapi boleh dikatakan cukup. Jadi mereka tidak melihat adanya kebutuhan untuk berubah. Makanya kalau untuk penginjilan di negara Thailand ini sangat susah. Karena satu, mereka sudah merasa cukup. Yang kedua, mereka malas untuk berubah. Makanya kalau orang Thailand itu tidak suka untuk tinggal di luar negeri, ya. Karena makanannya katanya tidak ada yang otentik di luar. Mereka hanya mau dalam negeri. Tetapi intinya adalah mayoritas merasa sudah cukup. Kalau sudah cukup, tidak ada lagi kebutuhan untuk mencari Tuhan atau yang lain. Itulah sebabnya saya ingin kembali hubungkan dengan Ayub di sini. Hanya dari kata orang saja engkau mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi kesulitan-kesulitan yang datang ke dalam kehidupan kita dapat menjadi jembatan bagi kita untuk selalu
datang mencari Tuhan untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Yang keenam, alasan kenapa orang-orang baik kadang-kadang harus mengalami kesulitan. Kadang-kadang orang baik juga berbuat dosa, ya, tanpa disadari atau juga disadari. Jadi kesulitan itu dapat menjadi satu reminder atau warning bagi kita untuk berhenti berbuat dosa. Saya ingin baca ayatnya dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Ya. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2 katakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pemikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ketika orang merasakan penderitaan oleh karena dosa, maka dia bisa menyadari akibat dari dosa. Tapi ini masalahnya. Kadang-kadang memang orang harus berhenti berbuat dosa kalau sudah muncul akibatnya. Ya. Tapi kalau belum ada akibatnya, mereka tidak mau berhenti. Maka kadang-kadang akibat itu perlu untuk melecut kita, ya, untuk berhenti berbuat dosa. Contoh yang satu yang bisa saya sampaikan adalah ketika Raja Daud, ya, Raja Daud dia berjalan-jalan di sopo-sopo istana dan dia melihat ada seorang wanita yang sedang mandi dan dia tertarik. Walaupun wanita itu sudah memiliki suami, dia tetap panggil untuk datang ke istananya dan pendek cerita wanita tersebut hamil dan Raja Daud menyuruh agar Uria itu ditempatkan di garis terdepan dalam perang berikutnya. Nah, masalahnya kalau dalam perang di zaman tersebut pasukan itu bertemu muka dengan muka langsung, tidak dari jarak jauh, muka dengan muka langsung, maka orang-orang di baris depan itu hampir pasti akan mati. Oleh disitulah titik temunya antara dua pasukan. Nah, tetapi ketika Daud berhasil, ya, melakukan series daripada dosa-dosa tersebut, kemudian anaknya lahir melalui Betsheba, anak itu pun mati. Nah, di sini membuat Daud berkabung dan dia menyadari kesalahannya dan dia berhenti berbuat dosa. Jadi itu merupakan satu alasan lain. Nah, alasan yang ketujuh kenapa hal-hal buruk bisa muncul di dalam kehidupan baik juga orang-orang baik adalah untuk menghasilkan ketekunan. Apa maksudnya? Di dalam Roma 5 ayat 3-4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Jadi di sini kadang-kadang kesulitan itu justru membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi mampu, membuat kita menjadi seorang expert. Ya. Dalam banyak hal mungkin misalnya dalam kuis ada kuis yang mudah, kemudian ada yang menengah, ada yang susah. Bagi orang yang baru masuk mungkin yang mudah itu susah. Tapi ketika orang yang sudah biasa bekerja atau mengetahui hal tersebut itu menjadi hal yang mudah. Contoh yang bisa saya kaitkan bagi anggota jemaat yang sudah memiliki anak, ketika baru memiliki anak yang pertama, anak itu baru lahir, wah semua itu susah karena anak itu selalu menangis, tengah malam, jam berapa saja nangis, minta ganti popok, minta minum, dan lain sebagainya. Bulan pertama itu sangat susah, bulan kedua masih susah, tetapi ketika masuk bulan ketiga, keempat, maka keadaan menjadi lebih dapat dikendalikan. Nah, di sini juga bagi orang, kesengsaraan itu membawa apa? Ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Lebih lanjut, Yakobus dalam ayat yang sangat penting, di dalam Yakobus 1 ayat 3-4, dia menjelaskan seperti ini, dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. 1 Petrus 5 ayat 10 katakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Itulah sebabnya kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, seperti contohnya Yusuf,
Dia mengalami banyak sekali penderitaan di masa mudanya. Dia masih seorang yang sangat muda, yang sangat lugu, tapi dia dicintai sekali oleh orang tuanya. Dan dia karena keluguan dia boleh katakan dia tunjukkan dia memiliki baju yang baru, menunjukkan dia sangat dikasih oleh orang tuanya, sehingga abang-abangnya cemburu kepada dia. Bayangkan dia masih muda, mungkin sekitar 17 tahun, dia dijual ke negeri orang. Dia dijual ke negeri orang bukan sebagai turis, dia sebagai budak. Tapi dimanapun dia ditempatkan, dia bersinar. Dimanapun dia ditempatkan, dia bersinar. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian mengenai cerita Yusuf dari Kejadian 35 atau 30 ke 39, kita bisa melihat bahwa selalu di sana dikatakan the Lord was with him. Bahwa Tuhan itu selalu menyertai dia. Walaupun dia berbuat baik, tetap istri Potifar mencoba menggoda dia, dan bahkan dia harus dipenjara. Dia masuk penjara, dia tetap bersinar. Dari penjara dia bisa dapat penafsiran mimpi, dia naik ke istana. Jadi kesulitan-kesulitan itu dapat membuat seseorang itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih tekun, dan menjadi lebih setia kepada Tuhan. Nah, alasan ke-8, kenapa kadang-kadang orang-orang baik itu mengalami kesulitan. Alasan yang penting yang perlu kita ketahui adalah ini adalah satu kesempatan yang baik bagi kita semua untuk meniru Kristus. Untuk meniru Kristus. Kita lihat dalam 1 Petrus 2:23 dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia, ia menghakimi dengan adil. Ini ayat yang sangat penting bagi kita, ya. Sebab seringkali di dalam kehidupan kita, ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, mengata-ngatai kita, melakukan hal yang tidak menyenangkan kepada kita, kita merasa bahwa itu adalah satu license, satu hak bagi kita untuk membalas. Untuk membalas. Sehingga ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, dan dibalas lagi, maka itu tidak akan berakhir. Tetapi ketika kita meniru Kristus, bahwa kejahatan dibalas dengan kebaikan, maka niatan jahat itu bisa berhenti. Saya ambil satu contoh ketika peristiwa Nabi Elisa, Nabi Elisa ketika itu mereka bertarung dengan Raja Aram, Tetapi rencana Raja Aram ini dapat diketahui oleh Nabi Elisa, sehingga ketika mereka mau menyerang Israel, selalu gagal. Karena Nabi Elisa sudah mengetahuinya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Katanya, oke lah, kita cari Nabi tersebut, kita tangkap dia. Jadi mereka kerahkan satu pasukan yang sangat besar untuk menangkap satu orang, yaitu Elisa, dan mereka pergi ke kota Dotan untuk menangkap Nabi Elisa ini. Nah, ketika pagi-pagi mereka keliling, sudah kota Dotan itu kota yang datar, sehingga kalau mau untuk mengepung itu sangat mudah. Jadi mereka mengelilingi kota tersebut. Jadi di pagi harinya, pelayan daripada Elisa ini bangun pagi, biasa dia bersih rumah dan dia buka jendela dan buka pintu, kaget dia karena tentara-tentara Aram itu sudah mengelilingi rumah dari Elisa. Dia sangat ketakutan. Tetapi Elisa katakan, jangan takut sebab yang bersama dengan kita lebih banyak daripada yang bersama dengan mereka. Wah, bingung pelayan daripada Nabi Elisa ini. Kemudian Nabi Elisa berdoa, Tuhan, tolong bukakan mata dari pelayan saya. Ketika mata pelayan ini dibuka, dilihatlah bahwa di belakang daripada tentara Aram yang sudah mengelilingi kota tersebut adalah tentara malaikat yang mengelilingi mereka lebih besar lagi. Dan kemudian ketika sudah dilihat bagaimana perlindungan Tuhan di sana, Nabi Elisa juga katakan, Tuhan, tolong butakan mata dari tentara-tentara ini. Dibutakanlah mata-mata tentara tersebut. Kemudian yang luar biasanya lagi, Nabi Elisa menuntun semua tentara itu dari rumahnya di Dotan ke Samaria. Sebab pada waktu itu kerajaan Israel sudah terbagi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara, ibu kotanya Samaria. Dituntunlah ke Samaria semua tentara tersebut. Ketika sampai di sana, bayangkan tentara, mereka sudah terbingung-bingung, mereka tidak tahu apa-apa, mereka dibawa ke ibu kota daripada negara musuh.
Kemudian Elisa berdoa lagi, Tuhan tolong bukakan mata mereka. Dibukakan. Dan mereka kaget, sudah berada di ibu kota negara musuh, siap untuk dibunuh. Kemudian Raja Israel bertanya kepada Elisa, apakah boleh saya bunuh mereka semua ini, Nabi? Tapi Nabi Elisa katakan, jangan. Jangan bunuh mereka. Gantinya bunuh mereka, berikan pelayanan terbaik kepada mereka. Kemudian Raja Israel ini menyuruh orang-orang di Israel untuk menyediakan pesta besar bagi tentara-tentara kerajaan Aram. Kemudian mereka makan, mereka puas, dan mereka pulang. Dan dikatakan dalam Alkitab, dalam kitab 2 Raja-Raja, dikatakan di sana bahwa sejak saat itu, tentara Aram tidak lagi datang untuk menyerang kerajaan Israel. Jadi kita bisa lihat di sini. Kalau kita meniru Kristus dengan tidak membalas kejahatan dan kejahatan, atau dalam keadaan kita yang susah, kita tahu siapa yang menyebabkan kita susah, reaksi kita terhadap keadaan tersebut dapat menolong orang lain untuk bertobat. Tetapi ketika kita melakukan hal yang sama seperti yang jahat yang orang lain lakukan kepada kita, maka itu dapat membuat kejahatan bertambah-tambah. Baik, itu adalah 8 jawaban yang saya bisa temukan dalam Alkitab. Kenapa orang-orang baik itu bisa mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan ada kabar baik. Ya, kabar baik kepada kita semua. Walaupun kadang-kadang kita mungkin sebagai umat Tuhan mengalami hal-hal yang buruk, ada kabar baik yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama adalah Tuhan mendengar. Ya. Tuhan mendengar. Mazmur 10 ayat 17-18 katakan, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Jadi saudara-saudara yang kasih, Tuhan mendengar kita. Dan Tuhan akan memberikan keadilan dikatakan, supaya orang-orang di bumi ini tidak lagi menakut-nakuti kita. Jadi jangan takut, sebab walaupun kita mengalami kesulitan, Tuhan itu beserta kita. Tuhan mendengarkan keluh kesah kita. Itulah sebabnya doa itu sangat penting. Komunikasi kita kepada Tuhan. Itu kabar baik yang pertama. Kabar baik yang kedua adalah bahwa Tuhan tidak mencobai. Di dalam Yakobus 1 ayat 13-15 diterangkan bahwa apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, oh ini pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ini sangat penting untuk kita pahami, ya, bahwa Tuhan tidak mencobai. Tapi seringkali kita terjerumus, terutama kepada orang-orang muda, kita bisa terjerumus ke dalam dosa tersebut karena mungkin kita terlalu berdekatan dengan sumber dosa itu. Dikatakan di sini, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret atau dipikat olehnya. Itulah sebabnya kadang-kadang berbahaya kepada kita untuk tidak bersandar kepada Tuhan. Berbahaya bagi kita untuk merasa kuat, sombong, menikah diri. Ketika kita kuat, bisa kita lawan. Disitulah setan disitulah setan bisa mengambil kesempatan. Ya. Karena ia diseret oleh dipikat sendiri, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, maka ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, maka ia melahirkan maut. Nah, hal yang ketiga mengenai kabar baik ini sangat penting. Sebab orang-orang bisa katakan, kenapa orang yang setia kepada Tuhan kok menderita, tetapi orang fasik yang melanggar hukum Tuhan itu kok sukses, makmur, bahagia, dan lain sebagainya. Di sini Alkitab mengatakan, nasihat Alkitab adalah, jangan cemburu kepada orang fasik. Kenapa? Kita lihat alasannya. Di dalam Mazmur 37 ayat 1-3 dan ayat 7 diterangkan. Dikatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan
dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakukanlah setia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ini sangat penting untuk kita pahami. Seringkali kita kenapa saya susah terus ya? Tetapi orang yang curang selalu berbahagia. Kita harus lihat di sini bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Buat apa kita mendapatkan semua kepelesiran dunia ini yang sementara tersebut, yang tidak kekal tersebut, sementara kita kehilangan kekekalan. Kita kehilangan Tuhan oleh karena hal-hal yang bersifat sementara. Itulah sebabnya dikatakan orang-orang yang jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Itulah nasihat Alkitab. Dan yang terakhir adalah kabar baik bagi kita adalah penderitaan kita tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita peroleh. Nah, ini yang penting untuk kita pahami dan renungkan. Ya. Orang katakan, saya sangat menderita, dan lain dan sebagainya. Tapi Roma 8 ayat 18 katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini kabar baik yang saudara-saudaraku yang kasih, anggota Jemaat Ciracas, bahwa kesulitan di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita rasakan di surga. Itulah yang Rasul Paulus berulang kali sampaikan. Bahwa dia sudah sudah anggap bahwa segala sesuatu yang dia miliki semuanya itu adalah sebagai sampah oleh karena pengenalan akan Kristus. Dia coba banding-bandingkan ke materi, ke keterkenalan dan hal lain di dalam dunia ini dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus serta kehidupan kekal tidak bisa dibandingkan. Jadi di sini saudara-saudaraku, di dalam dunia ini tentu ada kesulitan. Ya, sebab dunia ini adalah dunia yang berdosa. Tetapi di dalam kehidupan yang mungkin berliku-liku, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan tergoda untuk melakukan kejahatan. Kita tetap berlaku baik, menanti-nantikan Tuhan. Dan kita jangan cemburu kepada orang fasik. Sebab jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Sedangkan jalan orang benar itu menuju kekekalan. Biarlah presentasi singkat ini dapat membuka wawasan kita mengenai pertanyaan kenapa kadang-kadang hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang yang baik. Terima kasih dan selamat Sabat. Terima kasih buat Pastor Franklin. Jadi sudah jelas poin-poin yang didapat dari presentasi Pastor Franklin mengapa hal buruk terjadi kepada orang-orang baik. Kami staf PA mengucapkan terima kasih atas khotbah yang diberikan. Sekarang mari kita menyanyikan lagu tutup yang dipimpin oleh Kak Anggi. Oke, terima kasih banyak untuk Pendeta Franklin Huta Barat. Semoga kita semua yang mendengarkan renungan yang telah dibawakan dan juga acara inti yang telah dibawakan oleh Pastor Franklin dapat melambaikan tangannya. Iya. Oke, kita merasa terberkati semuanya ya. Baik, mari kita menutup hari Sabat kita ini dengan membuka lagu Sion nomor 45. Lagu Sion nomor 45 telah hampir malam. Kita nyanyikan seluruh ayat. Lagu Sion nomor 45 telah hampir malam. Sama-sama. Hampir malam, melihat Tuhan, sertai aku, beri perhatian, karena ku harap
manusia takkan menyeberang perkara dunia, tapi kekalan Tuhanku itu senantiasa tinggal sertaku, sertai aku sepanjang jalan, agar ku dapat kalahkan setan dalam cobaan yang Tuhan bantu. Kiranya Engkau tinggal sertaku, bersama Tuhan penyebab pilu, susah dan takut segera berlalu. Hai mantan kubur, mana semangatmu? Jikalau Tuhan tinggal sertaku. Oke, saya akan kembalikan kepada MC. Sore semuanya, sebelum kita sekarang kita akan mendengarkan renungan tutup sahabat yang dibawakan oleh Sir Franklin. Baik, selamat sahabat, kembali lagi. Saya akan sampaikan secara singkat mengenai renungan tutup sahabat kita untuk petang hari ini. Dan di sini saya ingin mengambil satu pengalaman dari Rasul Paulus, masih terkait ke dalam topik tadi yang kita sudah bahas, ya. Tetapi di sini yang ingin saya jabarkan secara singkat adalah kadang-kadang ada maksud-maksud kita yang baik, tetapi mungkin bukan merupakan kehendak Tuhan. Nah, ini saya coba terangkan, dan judul di sini adalah Injil datang ke Tesalonika. Nah, di sini dikatakan sebelum Injil datang ke Tesalonika, maka Rasul Paulus dituntun untuk membawakan Injil ke sana. Tetapi kita lihat di sini bahwa pada saat itu Rasul Paulus berada di tempat di benua Asia, dan tempat yang dia berada di sana adalah namanya Asia juga. Tetapi yang menjadi pertanyaan Rasul Paulus adalah ketika dia mau melakukan penginjilan di sana, Roh Kudus katakan jangan berkhotbah di sana. Dia bingung. Dia mungkin ada pertanyaan kenapa dia dilarang untuk berkhotbah di sana. Tetapi dia menurut. Ya. Kemudian dari Asia itu dia pergi ke tempat yang di tempat di Misia, dan di Misia dia berpikir dan merencanakan untuk pergi menginjil di satu tempat di Bitinia. Tetapi yang menarik adalah Roh Kudus juga melarang dia untuk pergi ke Bitinia dan di Troas. Jadi dia tidak pergi ke Bitinia yang tadi dia berpikir mau menginjil di sana, dia pergi ke Troas. Nah, di Troas Paulus melihat satu penglihatan pada malam hari bahwa ada orang Makedonia. Nah, Makedonia itu adalah daerah di seberang lautan. Tadinya dia mau di sisi daratan Asia itu saja untuk menginjil, tetapi di dalam penglihatan dia bertemu orang dari Makedonia, dan di sana orang di Makedonia itu mengatakan, tolong datang ke sana untuk membantu mereka. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada rencana dari Rasul Paulus dalam hal penginjilan, tetapi tidak direstui, namun dia menurut karena ada rencana lain daripada Tuhan. Nah, kemudian dari Troas mereka berjalan mengarungi lautan, mereka sampailah di Filipi. Nah, di Filipi ini mereka berhasil dalam penginjilan, dan mereka berhasil menobatkan seorang yang bernama Lydia menjadi orang Kristen pertama di daerah Makedonia. Jadi kalau ada teman kita yang bernama Lydia ini namanya sangat signifikan, sebab dialah orang yang pertama menjadi Kristen di daerah Makedonia.
Nah, tapi yang menarik di sini adalah perjalanan Rasul Paulus dan Silas bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka disiksa, mereka dipenjarakan dan didera. Ya, padahal sebenarnya mereka baik-baik saja di daerah di sebelah Asia sana. Tetapi ketika mereka sampai di Makedonia, begitu banyak kesulitan yang mereka hadapi. Nah, ketika mereka dalam penjara, secara singkat, gempa bumi terjadi dan menggoncang penjara tersebut. Semua pintu-pintu penjara itu terbuka. Dan ketika kepala penjara melihat bahwa terjadi gempa bumi dan semua pintu-pintu penjara terbuka dan para napi-napi mulai berlarian, kepala penjara itu membunuh diri sebab dia tidak bisa tahu bagaimana cara mempertanggungjawabkan ini kepada pimpinannya. Ya. Tetapi Rasul Paulus katakan, jangan bunuh dirimu. Kami tidak pergi kemana-mana. Kami ada di sini. Dan setelah itu dari Filipi, barulah mereka tiba di Tesalonika. Jadi itulah gambaran secara singkat bahwa ada rencana baik daripada Rasul Paulus untuk menginjil di daerah Asia. Tetapi diarahkan ke tempat yang lain oleh Roh Kudus. Tidak mudah pengalamannya, tetapi maksud Tuhan itu adalah maksud yang besar untuk penginjilan. Jadi penuritan itu penting. Nah, saya ingin bacakan di sini kutipan dari Nyonya White dalam buku The Acts of the Apostles, pasal 22 dikatakan, sesudah meninggalkan Filipi, ya, di mana tadi Lydia menjadi wanita pertama yang menjadi Kristen, Paulus dan Silas meneruskan perjalanan mereka ke Tesalonika. Di sini mereka diberi kesempatan untuk berbicara ke jemaat yang besar dalam rumah sembahyang orang Yahudi. Jadi ketika mereka sampai di Tesalonika, mereka diberikan kesempatan untuk berkhotbah di tempat ibadah yang besar. Dikatakan di sana, penampilan mereka membuktikan perlakuan yang memalukan yang baru saja mereka terima dan mengharuskan adanya penjelasan tentang apa yang telah terjadi. Ini diadakannya tanpa meninggikan diri. Meninggikan diri sendiri, tetapi memuliakan seseorang yang telah mengusahakan kelepasan mereka. Ini luar biasa. Kalau orang yang baru saja disiksa, dipukuli, ya, dipenjara, tentu masih terjadi lebam-lebam di muka-muka, bengkak di sana-sini, mungkin matanya hitam dan lain dan sebagainya. Jadi ketika mereka berdiri di gereja untuk berkhotbah, orang-orang bisa lihat, wih, ini mereka baru saja disiksa, dianiaya di Filipi di sana. Tapi dikatakan di sini, mereka tidak meninggikan diri. Tetapi mereka tetap meninggikan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Satu cerita lagi di Filipi yang menarik adalah, di sini ketika Rasul Paulus berada di Filipi, mereka bertemu dengan seorang gadis yang bisa istilahnya itu ya, penenun ya, yang bisa fortune teller. Jadi ketika mereka datang, yang kagetnya adalah setiap kali mereka berjalan melewati seorang gadis yang merupakan fortune teller ini, wanita ini selalu katakan, itulah Paulus, hamba Allah. Bukan hanya sekali saja, setiap dia lewat, bolak-balik, itulah Rasul Paulus, hamba Allah. Dan di situ Rasul Paulus kaget dan merasa terganggu lah dengan hal itu. Cuma Rasul Paulus katakan, roh setan, enyahlah dari wanita tersebut. Kemudian pada saat itu juga, roh setan itu hilang. Tetapi dengan hilangnya roh setan dari tubuh wanita tersebut, maka hilang juga kemampuan dia sebagai sebagai fortune teller tersebut. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah wanita tersebut tidak bekerja sendiri. Dia pendapatan yang dia berikan kepada bosnya. Jadi dia ada bosnya. Jadi bosnya itu tidak senang terhadap hal ini sebab tidak ada lagi pendapatan melalui wanita ini. Dan dikatakan, oleh karena itu Rasul Paulus didera dan dipenjarakan. Nah, terkadang Injil itu datang dalam konflik dari kepentingan pribadi. Jadi ketika kita melakukan penginjilan, kadang-kadang ada terjadi konflik-konflik yang bisa menghalangi orang untuk bertobat. Ya. Dalam hal ini adalah kepentingan ekonomi, kepentingan pendapatan. Ya. Ketika wanita ini sudah dibebaskan dari belenggu setan, tapi dia tidak ada lagi pendapatan, sehingga bosnya marah dan melaporkan Rasul Paulus dan Silas, akhirnya mereka dipenjarakan. Nah, bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, ketika hal seperti ini terjadi, ada dua pilihan ketika kita melakukan penginjilan.
orang tersebut bertobat dan membiarkan Roh Kudus untuk mengubah kepentingannya, atau dia menolak pekabaran tersebut dan menjadi musuh Injil. Dalam hal ini, bos daripada wanita ini menolak pekabaran dan menjadi musuh Injil. Gantinya berubah dan bertobat. Di dalam 1 Tesalonika 2:2 dikatakan, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti yang kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Nah, ini yang menjadi pelajaran yang bisa kita petik dalam renungan singkat. Kesulitan yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas di Filipi. Dia dipenjara, didera, bahkan dipukuli. Tapi sini Rasul Paulus katakan, hal ini justru membuat mereka menjadi lebih berani untuk memberitakan Injil dalam perjuangan yang berat. Sebab kesulitan di Filipi itu rupa-rupanya masih belum seberapa dengan kesulitan nanti di kesulitan yang ada di Tesalonika. Nah, inilah justru ketika dialami keadaan-keadaan yang menyusahkan, justru mereka tidak mempersalahkan Tuhan. Tetapi mereka mencari hikmah di baliknya dan memuji Tuhan oleh karena kesempatan mengalami kesulitan itu sehingga mereka mendapatkan ketekunan dan menjadi orang yang tahan uji. Ini terkait dengan satu pengalaman saya yang terakhir, yang ingin saya sampaikan pada petang hari ini sebelum kita menutup Sabat yang Kudus. Ketika saya masih berkuliah di Filipina, pada waktu saya melakukan Field School of Public Evangelism. Kalau Pendeta Lianton, Field School of Public Evangelism-nya kalau saya tidak salah di Jambi. Ya. Kalau saya di salah satu kota kecil di Filipina. Jadi kami lakukanlah KKR satelit dulu di lapangan basket. Jadi ketika di lapangan basket itu, kita undang orang-orang, sebab Filipina negara Kristen ya, jadi kita bisa undang orang-orang kapan saja untuk datang untuk berbakti, datanglah mereka lapangan basket. Tiba-tiba di malam kedua, ada orang tiba-tiba teriak-teriak dan marah-marah. Sabat itu tidak benar. Sabat itu tidak benar, katanya. Sambil teriak-teriak. Dan bukan hanya teriak-teriak saja, dia membawa botol kaca, yang ya sebenarnya adalah botol minuman keras. Dan dia pecahkan botol itu, prang! Dan dia acungkan kebetulan ke muka saya. Wah, saya ketakutan. Dan saya berdiri bersama teman saya yang pada waktu itu adalah orang Thailand, dan kami adalah foreigner, orang asing yang berkuliah di Filipina. Wah, kami ketakutan. Ya. Tetapi puji Tuhan, orang-orang segera datang untuk menghentikan laki-laki ini yang mengacung-acungkan botol yang kaca yang pecah ini. Nah, menariknya di sini adalah saya sudah ketakutan ya. Tapi teman saya ini katakan kita harus lawat dia. Karena kan kita berada di kota kecil, seperti kota kecil saja, jadi kita bisa datang berkunjung, karena orang-orang tinggal tidak jauh dari tempat itu. Dia kata, kita harus lawat orang itu. Bilang, lawat bagaimana? Dia sudah mau membunuh kita. Kita harus lawat. Akhirnya besok kita lawat. Kita sampai depan rumah, sudah marah-marah dia. Besoknya katakan, kita harus tetap lawat. Dan kami lawat lagi. Puji Tuhan, dia mau membuka pintu rumahnya. Dan bahkan dia hadir di acara KKR tersebut. Walaupun dia tidak dibaptis, tetapi kita bisa melihat bahwa dengan tidak membalas kejahatan dan kejahatan, dengan memahami ini adalah salah satu jalan bagi kita untuk dapat bertumbuh dalam iman, maka kita bisa membuka jembatan kepada orang-orang yang menutup pintu kepada Tuhan. Jadi inilah renungan singkat kita pada Sabat sore ini. Biarlah kita selalu berpegang teguh pada iman, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap pelayanan kita, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan di gereja, dan di tempat-tempat lainnya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk renungan tutup sabatnya yang sudah dibawakan oleh Pendeta Franklin. Saat ini kita akan melakukan doa pasti yang dibawakan oleh Kak Vivian Sagala. Terima kasih. Saat ini kita akan memulai doa pasti. Pujian yang dibawakan oleh saya sendiri. Akui dosa oleh Juan Ketaren. Doa sesama oleh Ibu Murni Siwitonga. Tanya Tuhan oleh Didri Sulaiman. Dan ikhtiar oleh Pendeta Franklin Huta Barat. Mungkin sebelum kita memulai doa, ada yang ingin didoakan? Ada yang ingin didoakan? Mungkin kesehatan kita. Dari Feby, doakan kepulangan misionari dari ladang yang tertunda karena COVID.
Mungkin kita tetap doakan teman-teman, saudara, orang tua kita yang masih bekerja yang bekerja sebagai perawat dan dokter supaya mereka tetap diberikan kesehatan. Mungkin kita doakan Cabang dan Coy, dan tolong doakan agar orang-orang muda diberi kekuatan untuk menghadapi pandemik saat ini. Paket orang muda, Kapi. Ya? Paket orang muda. Oke, paket orang muda. Di sini doakan juga Saudari Meita Ketaren yang rumah sakitnya sudah mulai menerima pasien COVID. Mungkin sekarang kita memulai doa pasti kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, terpujilah ya Bapa karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah ya Bapa karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terpujilah Engkau ya Bapa karena Engkau adalah Allah yang baik dan penembus dosa-dosa kami. Tuhan, ampunilah dosa kami Tuhan maupun yang mingguan ini Tuhan, yang kami telah buat ataupun yang tidak sadar Tuhan. Kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan memberikan kesehatan kepada kami boleh bertemu walaupun lewat Zoom pada penutupan hari Sabat-Mu yang kudus ini. Ya pada surga, pada saat ini kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pemimpin Tuhan di conference dan DKI dan sekitarnya. Kiranya Engkau Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan kepada mereka. Memberkati juga para pemimpin negara kami, dari presiden sampai ke kelurahan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk para tim medis sebagai garda terdepan dalam menangani pasien yang sakit pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengurusan IMB, sekolah SMA Kelapa Dua Wetan. Ya pada surga, bila mana Tuhan berkenan, kiranya Engkau Tuhan melancarkan semua urusan-urusan administrasi, agar kami Tuhan boleh membangun sekolah ini dengan baik. Dan biarlah melalui sekolah ini Tuhan, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak muda kami yang ada di Ciracas. Kiranya Engkau berikan kesehatan, dan biarlah kami tetap setia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami juga berdoa untuk para misionaris yang mungkin pada saat ini Tuhan terhalang bekerja karena keadaan situasi dunia sekarang, virus atau COVID. Ya pada surga kami juga mendengar dari saudara kami Meita bahwa di dalam rumah sakit yang dia bekerja akan menerima pasien yang mengalami penyakit COVID. Berikanlah Tuhan kepada saudara kami ini kesehatan agar dia senantiasa boleh bekerja dengan baik. Dan biarlah melalui peristiwa-peristiwa yang kami alami Tuhan, kami boleh tetap setia kepada Tuhan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda kami Tuhan pada saat ini, yang belum menemukan jodoh, kiranya Engkau memberikan jodoh yang takut akan Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan indah pada waktunya. Ya pada surga, banyak dosa pelanggaran kami Tuhan, kiranya Tuhan mau mengampuni kami, dan doa ini akan disambung oleh Didri. Kami surga, sekarang kami datang kepadamu dengan hati rendah untuk bertanya kepadamu. Tuhan, apakah ibadah yang kami lakukan sekarang ini layak di mata-Mu? Tuhan, apakah yang harus kami lakukan setelah kami mendengar firman-Mu ini? Tolong taruhlah di hati kami masing-masing. Dan Tuhan, apakah yang harus kami perbaiki setelah mendengar firman-Mu ini? Tuhan, pada penutupan Sabat ini Tuhan, biarlah kami boleh selalu berjalan dalam jalan yang benar, walaupun setan dapat mengganggu kami dan menggoda kami untuk melakukan yang jahat, ataupun cemburu kepada orang-orang yang tidak berlaku benar Tuhan, tapi dapat memperoleh keuntungan duniawi. Biarlah Tuhan kami boleh selalu berjalan dalam pelajaran yang benar, dan biarlah Tuhan kesulitan-kesulitan ini dapat membangun iman kami, agar lebih kuat dapat menghadapi kesulitan yang lebih besar lagi Tuhan, bersama dengan-Mu Tuhan, dan nama-Mu yang dipermuliakan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa, doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan menyanyi When Jesus in the Family sambil bergandengan tangan yang dipimpin oleh Kak Anggi. Oke semuanya, terima kasih untuk seluruh partisipan yang telah berpartisipasi di dalam acara PA ini, terkhususnya kepada Pastor Franklin Huta Barat kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan sekarang kita akan menutup acara PA kita seperti biasa, kita menyanyikan lagu When Jesus in the Family. Untuk yang sendiri, untuk yang bersama dengan keluarganya bisa memegang tangan kanan mereka, bergandengan tangan. Tetapi untuk yang sendiri bisa melambaikan tangan kanan kiri kalian seperti ini sehingga tetap berpegangan tangan secara virtual dengan teman kita sebelah kanan kiri. Baik, kita akan memulai. Oke. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Indonesia, Yesus di dalam keluarga, amatlah senang, amatlah senang. Di rumah tangga, Yesus di dalam keluarga, amatlah senang. Di rumah tangga. Selamat minggu bekerja, selamat minggu bekerja. Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih banyak semuanya.